History of Coffee. Tentu banyak sekali versi mengenai bagaimana pertama kali kopi ditemukan. Namun yang saya akan ceritakan adalah mengenai seorang Kaldi. Bermula pada tahun 800 sampai 900 kira-kira, seorang pengembala kambing asal Ethiopia yang sedang mengembala kambingnya di ladang. Lalu dia melihat kambingnya memakan sebuah beri di antara semak. Lalu dia melihat kambingnya lebih aktif dan lebih energetik. Karena penasaran, Kaldi akhirnya mencobanya sendiri. Dan ternyata itu membuat Kaldi menjadi lebih aktif dan lebih energetik juga. Lalu ada juga seorang biksu yang melihatnya dan ingin tahu apakah khasiatnya benar-benar seperti itu. Lalu biksu itu mengambil beri yang sama dan menghancurkannya menjadi bubuk dan menambahkannya dengan air panas. Ini dipercaya sebagai secangkir kopi pertama yang pernah ada. Ketika sedang melakukan percobaan, seorang biksu ini menyadari bahwa ramuan ini bisa melepaskan energi. Ia bergegas kembali ke biara dan memutuskan untuk membagi penemuannya itu dengan biksu yang lain. Seorang biksu ini memuji penemuannya, memuji apa yang dia temukan sebagai hadiah dari Tuhan. Karena sekarang mereka bisa tetap berjaga selama mereka berdoa dalam waktu yang panjang. Lalu, pada sekitar tahun 1000 Masehi, pedagang Arab membawa kopi dari Laut Merah ke Yemen, di mana biji kopi pertama dipanggang dan tanaman yang pertama ditanam di perkebunan. Mereka merebus bijinya untuk menciptakan minuman yang mereka beri nama kahwa. Lalu, pada tahun 1300, kopi menyebar bersama dengan ajaran Islam. Muslim mulai meminum kopi dan mereka percaya bahwa hal itu bisa menangkal setan. Selama agama Islam berkembang ke Afrika Utara, Mediterania, dan Asia, kopi juga mengikuti perjalanan bersama agama Islam. Tetapi orang-orang Arab cerdas. Mereka tidak ingin kopi tumbuh di tempat lain. Lalu, mereka merebus biji kopinya terlebih dahulu dan menjadikannya cairan. Penyelundupan kopi dari Jazirah Arab. Seorang sufi asal India bernama Baba Budan yang melakukan perjalanan ibadah ke Mekah. Sejak memasuki Jazirah Arab, Baba Budan sudah jatuh cinta kepada kopi. Baba Budan semakin tidak bisa melewati harinya tanpa meminum kopi. Hal ini yang kemudian mendorong dirinya untuk bisa menanam kopi di tanah kelahirannya. Namun, seperti yang diketahui, ada aturan ketat yang melarang membawa bibit pohon kopi keluar dari wilayah Jazirah Arab. Kecintaannya kepada kopi membuat Baba Budan melakukan aksi nekat yang mungkin kini harus disyukuri oleh semua penikmat kopi. Baba Budan mencari benih kopi dan kemudian menyelundupkannya sebanyak 7 benih. 7 benih tersebut dengan cara menyelipkan di bawah lipatan kain tepat di bawah perutnya. Upaya tersebut berhasil mengelabui petugas penjaga perbatasan, dan Baba Budan selamat dari hukuman mati. Baba Budan segera pulang ke kampung halamannya. Baba Budan kemudian menanam 7 benih kopi selundupannya itu di sebuah wilayah bukit yang ada di Chikmagaluru, Karnataka, di wilayah barat daya India. Pohon kopi tersebut tumbuh dan subur. Hingga kini, Chikmagaluru menjadi wilayah penghasil kopi di India. Dan di sana ada bukit bernama Baba Budan sebagai penghormatan bagi sang pelopor penanaman dan pembudidayaan kopi di India. Berlanjut ke tahun 1450 hingga 1650.
Kedai kopi pertama di Turki. Kedai kopi pertama di dunia tercatat diketahui muncul di Turki pada tahun 1475 di era Kekaisaran Ottoman di Konstantinopel atau sekarang Istanbul. Kedai kopi itu bernama Kifahan. Pada masa itu, kopi adalah unsur penting dalam kebudayaan Turki. Saking pentingnya, bahkan ada hukum yang mengatakan jika suami tidak memberikan pasokan kopi yang cukup untuk istrinya, maka sang istri berhak menceraikan suaminya. Dan pada saat itu, juga hanya kaum laki-laki yang boleh berkumpul di kedai kopi, karena masih menjadi hal yang tabu jika kaum wanita berkumpul di kedai kopi. Kedai kopi mulai menyebar ke Eropa. Ide minum kopi pertama dengan krim dan gula awalnya ada di Eropa pada tahun 1529. Dan ini adalah waktu yang sama saat kedai kopi pertama di Eropa didirikan. Pada masa itu, di kota Wina, Austria, diserbu oleh tentara Turki. Dan para petentara ini meninggalkan banyak sekali pasokan kopi di Wina. Pada saat mereka melarikan diri dari Wina, adalah Franz Georg Kołczyński yang mengklaim kopi-kopi tentara Turki ini sebagai rampasan perang. Lalu Kołczyński membuka sebuah kedai kopi yang diketahui sebagai kedai kopi pertama di Eropa. Kołczyński ternyata dulu pernah tinggal di Turki dan dia merupakan satu-satunya orang di Wina yang mengetahui betapa berharganya biji kopi, mengingat tidak populernya kopi pada masa itu. Di kedai kopinya ini, Kołczyński memperkenalkan gagasan minum kopi dengan menggunakan penyaring dan juga menikmati kopi dengan susu dengan gula. Minuman yang digagas Kołczyński ini mendapat sambutan baik dan sejak saat itu mulailah bermunculan kedai-kedai kopi yang tak hanya menjual kopi, tetapi juga makanan sebagai tanaman minum kopi. Pada masa itu, popularitas kopi merebak dan berkembang hingga ke Inggris. Penyebaran kedai kopi semakin luas hingga sampai ke Inggris. Kedai kopi pertama di Inggris dibuka pada tahun 1652. Meskipun kedai kopi telah populer di Eropa, inspirasi dibukanya kedai kopi di Inggris tetap berkiblat dari Turki. Pedagang Inggris yang menjual barang-barang asal Turki ditinggalkan oleh dua budaknya yang berniat membuka bisnis mereka sendiri, dan sejak saat itu sebuah kopi bernama The Turk's Head lahir di Inggris. Ternyata Inggris jugalah yang pertama kali menggunakan kata tips yang dipakai hingga sekarang. Sebuah toples bertuliskan tips biasa kita lihat di coffee bar. Pada masa itu, orang-orang Inggris meletakkan uang koin ke dalam sebuah toples kaca agar dilayani dengan cepat saat memesan kopi. Dan ya, budaya itu dipakai di kedai kopi modern sebagai ucapan terima kasih terhadap baristanya. Orang-orang Inggris pada masa itu menyebut kedai kopi dengan sebutan penny universities karena harga kopinya, dan para bisnismen kelas atas sering nongkrong di sana. Faktanya, sebuah coffee shop kecil yang didirikan oleh Edward Lloyd pada tahun 1668 menjadi sebuah pusat bisnis dan akhirnya dioperasikan sebagai tempat perusahaan asuransi London. Dari sana, kedai-kedai kopi menyebar jauh dari dataran Eropa, masuk ke Italia pada 1654, lalu menyebar ke Paris pada 1672. Sedangkan di Jerman, kedai kopi pertama dibuka pada tahun 1673. Kedai kopi di Amerika. Saat Amerika dijajah oleh Inggris, saat itu jugalah budaya kedai kopi masuk ke sana. Peran kedai kopi di Amerika awalnya sama dengan yang ada di Inggris, yaitu sebagai pusat komunitas bisnis. The Tontine Coffee House pada 1792 di New York adalah lokasi awal dari New York Stock Exchange, dikarenakan banyaknya transaksi bisnis yang dilakukan di sana. Tahun 1690. Budidaya kopi pertama di Eropa. Pertama kali kopi masuk Eropa adalah ulah orang Belanda yang menyelundupkan tanaman kopi dari Yemen melalui pelabuhan Mocha. Di sana mereka mulai menanam kopi dan membudidayakan kopi dan menjual kopi secara komersial. Dan Belanda akhirnya memiliki perdagangan kopi yang produktif serta berkembang. Belanda menyebarkan kopinya di antaranya di Asia, seperti di India dan Indonesia. Kopi gagal tumbuh di India karena wabah pada saat itu. Sebaliknya kopi tumbuh subur di Indonesia. Tahun 1696,
pertama kali kopi masuk Indonesia. Kopi masuk Indonesia pertama kali pada tahun 1696. Pada saat itu, wali kota Amsterdam bernama Nicolaas Witsen memerintahkan Jenderal Adriaan van Olmen membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India ke Batavia. Mungkin ada yang tahu nama Pondok Kopi, wilayah di timur Jakarta. Itu bukan sekedar nama, tapi ada sejarah besar di baliknya. Karena disitulah awal tanaman kopi ditanam di Indonesia, di Batavia, di daerah timur Jakarta yang bernama Pondok Kopi. Itulah asal-usul nama Pondok Kopi. Usaha penanaman pertama gagal karena terkena banjir. Usaha kedua dilakukan sekitar tahun 1699 dan akhirnya berhasil. Setelah keberhasilan tersebut, kopi mulai ditanam di luar Batavia, yaitu di daerah Priangan, Jawa Barat. Pada saat itulah tanam paksa atau Pranger Stelsel terjadi. Setelah kesuksesan budidaya di Pulau Jawa, kopi mulai dicoba budidayakan di luar Pulau Jawa, yaitu di Sumatera, Bali, Sulawesi, hingga Kepulauan Timor. Tahun 1714, hadiah untuk Kerajaan Perancis. Sekarang Belanda bisa menghasilkan banyak pohon kopi, maka diberikanlah hadiah kepada Raja Louis ke-14 sebagai hadiah mulia, yang kemudian ditanam di Royal Botanical Garden di Paris. Lalu ada peristiwa di mana pada tahun 1723, seorang perwira angkatan laut muda bernama Gabriel de Clèves mencuri tanaman pohon dari taman kerajaan dan dibawanya ke Pulau Caribbean, hingga akhirnya kopi masuk ke Latin Amerika. Setelah ditanam, bibit kopi tersebut tidak hanya tumbuh subur, tetapi berkontribusi pada penyebaran lebih dari 18 juta pohon kopi di Pulau Martinique dalam 50 tahun ke depan. Yang lebih luar biasa adalah bahwa bibit ini yang akhirnya menjadi induk dari semua pohon kopi di seluruh Karibia, Amerika Selatan, dan Tengah. Tahun 1727. Sementara itu, Brazil terkenal berhutang keberadaannya kepada Francisco de Melo Palheta yang dikirim oleh Kaisar ke Guyana, Prancis untuk mendapatkan biji kopi. Orang Prancis tidak mau berbagi kopi, tetapi istri gubernur Prancis yang terpikat oleh ketampanannya memberikan sebaket besar bunga sebelum dia pergi. Ternyata di dalam buket bunga itu terdapat bibit kopi di bawahnya. Misionaris dan pelancong, pedagang, dan penjajah terus membawa benih kopi ke tanah baru, dan pohon kopi ditanam di seluruh dunia. Perkebunan didirikan di hutan tropis yang megah dan di dataran tinggi pegunungan yang terjal. Lalu kita masuk ke abad 20, di mana inovasi kopi mulai bermunculan, yaitu Hills Brothers, yang mengembangkan proses yang menyingkirkan udara dari kemasan kopi. Bisa dinamai kemasan vakum. Proses ini menjaga biji kopi tetap segar dalam waktu yang lama. Hal ini adalah berita baik untuk konsumen, tetapi menjadi berita yang buruk untuk para pemanggang. Beberapa dari mereka mengalami kebangkrutan. Lalu 1901, Luigi Bezzera, pebisnis dari Italia, menemukan komersial pertama mesin espresso. Kabar angin menyatakan ia ingin pekerjaannya dapat menikmati secangkir kopi dalam waktu yang singkat. Jadi ia menciptakan mesin yang mempercepat proses penyeduhan kopi. Karena itu namanya espresso. Tahun 1903, seorang importir kopi dari Jerman, Ludwig Roselius dan Karl Wimmer, tanpa sengaja menemukan cara menjadikan kopi decaf, kopi yang berkualitas bagus tetapi tingkat kafeinnya berkurang. Salah satu dari kapal mereka yang berlayar dari Nicaragua rembas di perairan laut. Ketika diseduh, rasa kopi dari kopi tersebut masih tetap bagus, tapi biji kopi tersebut kehilangan banyak kafein. Karena mereka tidak menginginkan untuk menjual kopi yang asin, dua peneliti importir tersebut menemukan bagaimana ekstrak kafein menggunakan pelarut dan uap. Lalu ada seorang ahli kimia Jepang Amerika bernama Satoru Kato yang menciptakan campuran kopi. Pada tahun 1906,
penemu George Washington memakai konsepnya dan meluncurkan pertama kalinya secara besar-besaran kopi instan. Sayangnya, kopi instan tersebut hanya sedikit cita rasanya dan masih harus mengalami banyak perbaikan. Lalu tahun 1908, Dresden residen Melita Benz mencari cara dengan susah payah bagaimana caranya menyeduh cangkir kopi yang ideal tanpa ada rasa pahit yang terlalu yang didapat dari hasil penyeduhan kopi yang berlebih. Setelah banyak percobaan dan kesalahan, akhirnya ia menemukan dari kertas isap sekolah milik anaknya. Ia menguntingnya dalam bentuk bulat dan menempatkannya di dalam cangkir logam dengan beberapa lubang di dalamnya. Dengan menambahkan kopi di dalamnya dan menuangkan air panas untuk disaring. Sampai sekarang kita bisa tetap membeli saringannya oleh Melita. Lalu pada tahun 1933, Dr. Ernesto Illy adalah orang yang mengembangkan mesin otomatis espresso untuk pertama kalinya. Ia biasa dikenal sebagai bapak dari espresso. Ada ungkapan terkenal mengenainya, yaitu satu sloki dari kopi yang sempurna harus mewarnai lidahmu. Berikut sedikit cuplikan mengenai Dr. Ernesto Illy di salah satu stasiun TV. Espresso is a way to prepare coffee with high pressured water and relatively low temperature. You serve it in a tiny cup, as you see there, and you have approximately 7 grams of coffee and to 1.5 ounce of water. So the water is forced through a bed of particles that you see here, Anthony preparing in the right way. And the water is not only dissolving soluble as normally it happens, but it will also emulsify a little bit of the oil. And this gives the big texture, the beautiful foam, the long-lasting aftertaste and after flavor. And fun enough, it is not really having a lot of caffeine, because contrary to what people believe, espresso is very strong in taste and flavor. It doesn't contain so much caffeine. Approximately 70% of the caffeine is moving into the cup because the time that you need for making an espresso is so short, approximately 20-25 seconds, instead of the 6-8 minutes you need to make a regular cup of coffee. I just have to say, Anthony Zapienza, who's one of our regular guests on the Noon Show, is joining us today. This is great. Wow. Now, what is the difference between espresso and cappuccino? Espresso, cappuccino is an espresso to which you add foamed milk. In our machine you have a nozzle and you can prepare a little quantity, normally 2 ounces, that you add to the 1.5 ounce of coffee, and you have the frothed milk that will produce a beautiful foam that will help in distributing the flavor on a larger surface. So you have really a beautiful perception of what is in the cup. Well, you know what? I'm going to give this a try. You should. I've got to give this a try. This has such a wonderful aftertaste. Once we tried it for the first time, we were hooked, and now we won't try any other coffee. These cups are pretty interesting too, huh? The cups are made by Sandro Chia, who's a very famous artist in Italy. Oh, that's so good. Oh, I love it. I love it. Oh, it's great. You know, It's it's great. not bitter. Espresso should not be bitter, because there is a misconception about what espresso is. Sometimes people think that espresso is just dark roasted coffee. And so the darker you roast, the more espresso it becomes. Oh, it's Not true. delicious. Absolutely delicious. You should not over roast the coffee, otherwise you lose all the flavor that goes in the smoke and the chimney. We have to have a middle roast, a medium roast. Sementara itu, tahun 1938, industri kopi di Brazil berkembang sangat produktif, yang dimana mereka menemukan perusahaan mereka dengan surplus yang besar. Untuk menghindari surplus yang berlebih ini, mereka membutuhkan jalan mudah untuk membuat kopi bisa dinikmati lebih mudah oleh lebih banyak orang di dunia. Lalu industri kopi Brazil mencapai kesepakatan kerjasama dengan perusahaan Swiss Nestle untuk mengembangkan kopi secara instan yang dilarutkan dalam air tanpa mengurangi rasa yang terdapat pada kopi tersebut. Hal ini membutuhkan 7 tahun bagi Max Morgenthaler untuk menyempurnakan kopi instannya.
dan lahirlah Nescafe. Ini menjadi minuman yang terkenal dengan angkatan bersenjata di US selama Perang Dunia Kedua, yang diproduksi dengan sangat eksklusif untuk militer saja. Penjualan menjadi sangat meningkat pada tahun 1956 dengan memperkenalkan iklan televisi di US. Ketika tidak cukup waktu untuk menyeduh secangkir teh, iklan memberitahukan bahwa orang-orang cukup waktu untuk membuat 1 gelas kopi instan. I never was a football hero. That doesn't mean a thing to me. You'll always be a hero in my book. Though you missed a big award from looks. And why is that, if I may ask it? It's what you carry in the basket. You're right. You'll always score if you serve the tastier coffee. To satisfy your coffee hunger, Nescafe's the one to buy. This all your coffee's made the modern way. To love the flavor of Nescafe. So to satisfy your coffee hunger, Nescafe's the one to buy. It's tastier coffee. it's the coffee made the modern way to satisfy your coffee hunger. So get a jar of Nescafe right away. Tahun 1945, Achille Gaggia menghabiskan waktunya untuk mengembangkan mesin uap yang ditelantarkan dan menggunakan pompa piston secara manual dan air untuk menambahkan penyeduhan pada tekanan yang tinggi. Mesinnya ternyata sukses. Tekniknya tersebut menjadi penemuan yang tak terduga. Untuk pertama kalinya, krema muncul pada shot espresso. Berikut adalah cuplikan dari cara kerja mesin yang dibuat oleh Achille Gaggia. Berikut videonya. The other neat thing about this machine is the fact that it is a little bit different than anything else we sell. So what we'll do is we're going to go through the machine here in some detail. Go ahead, Mike. Okay, I'll point over on this side. We have a pressure gauge here, and we have a sight glass for when you do fill the machine. You fill the water. We'll go over specifics later, but in between the two lines there. And down the front, you have a stainless steel drip tray and a removable drip tray. And then this is sealed so you can wipe it out for easy cleaning. It's a brushed aluminum stainless steel housing. It's got a brass chrome-plated 58mm portafilter, very heavy. And again, like Mark said, it's got the original style handles. It's got a brass chrome-plated brew group. It's got a steam wand with the Panarella steam wand on it. Easy open and shut knob here. And a power switch on the side, on and off position. On, light will come on red when it's heating, and when it's ready to use, it'll turn up green. And then we have a 28-ounce reservoir, a 28-ounce boiler, and a cup tray in the back. So should we go ahead and brew a shot? Now we're going to go ahead and brew a shot with our Gaggia Achille. I'm going to go ahead and take my 58mm portafilter. I'm going to load it up using my Gaggia MDF grinder. Now, before I brew, what I want to do is I'm going to make sure I run a cooling shot. Now, it may take 1 or 2 pulls. The whole idea is the water in the heat exchanger, if the machine's been sitting for a while, is probably too hot to brew a great espresso. So I'm just going to go ahead, lift my handle up, and then I'm going to push it down. And what I'm going to do is I'm just going to keep letting it go. You can see the steam coming out until the steam stops. Now, like I said, it may take 2 times. So, yeah, I still got some steam coming out of there, so I'm just going to go ahead. There we go. Now, I'm all good to go, so I'm going to go ahead and get this out of the way. I'm going to brew my shot. My lovely assistant's going to hand me my glasses. Not the ones that I wear on my face, but the ones that go underneath here. I'm going to go ahead and brew a shot. All I'm going to do is I just need to lift the handle, and that's going to start the brewing process. And what I want to do is I want to just push down with a nice, steady pressure, as you can see. Of course, like any other espresso machine, you want to make sure you have your grinder dialed in and all those great things. Tamp right, right amount of coffee, all that stuff. So, I'm going to go ahead and lift it again. And the whole idea is, this is completely manual, as you can probably tell. I'm going to stop when I get the right amount of coffee in my cup. So I'm like a double shot. So I'm going to go to right about there.
as you can see, it's kind of fun working these machines. They actually do brew a very good shot, as you can see. It's nice, lots of great crema, great temperature. Everything should be good on it. Next, we're going to go ahead and we're going to steam some milk. Okay, now we're going to froth some milk with our Gajah Achille. First thing we do is we're going to purge our steam on. And put our panel roller on right in there. The nice thing about the combination of this boiler and this element is you get unlimited steam. And there you go. All right, now that we got our shots all made, we're just going to go ahead and finish off a drink to kind of end our day here, actually. So I'm going to dump my shots in. Got my milk all ready to go. Itulah salah satu versi sejarah kopi dari banyak versi sejarah kopi yang lain. Hope you enjoy the video and see you later.